Pertama tentu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita banyak nikmat. Alhamdulillah. Karena mengingat nikmat termasuk anjuran kepada kita semua dan juga obat bagi kita. Fazkuru ala Allahi la'allakum tuflihun. Ingat nikmat-nikmat Allah yang terdahulu. Kadang ini kan kita ketika ditimpa suatu yang tidak kita inginkan, lupa dengan nikmat-nikmat yang sudah kita terima. Jadi Al-Quran Allah suruh kita fazkuru ala Allah, ingat nikmat-nikmat Allah la'allakum tuflihun, agar kalian beruntung dunia dan akhirat. Oleh karena itu alhamdulillah Allah masih memberikan kita nikmat afiah, nikmat iman, nikmat hidayah. Kemudian salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan ini kami hanya ingin menyampaikan beberapa poin yang mungkin juga telah disampaikan oleh para dai yang lain, para guru-guru yang lain, beberapa hikmah yang barangkali sudah pernah didengar atau kita ulang kembali. Yang pertama adalah hikmah dari perjalanan Isra Mi'raj ini. Kita telah mendengar bersama kisah ini bahwa ketika suatu nikmat, ketika suatu pintu ditutup oleh Allah, Allah akan buka pintu-pintu yang lain. Ketika Rasulullah diambil istrinya Khadijah, pamannya Abu Talib, maka Allah pertemukan beliau dengan abang-abangnya. Allah pertemukan dengan para seniornya, para nabi dan rasul. Allah pertemukan dengan datuk-datuk beliau. Makanya dalam kehidupan ini kita lihat juga ketika seseorang itu Allah takdirkan dia buta, ya kan? Itu kebanyakan mereka ingatannya kuat. Allah timpakan musibah kepada orang yang kakinya cacat, biasanya itu tangannya kuat. Jadi beginilah sunnatullah dalam kehidupan. Ini mengajarkan kita bahwasanya setiap ditutup suatu pintu, Allah ganti dengan pintu-pintu yang lain. Apalagi pintu tersebut pintu haram, Allah pasti ganti yang lebih baik dari itu. Walaupun kelihatan dari sisi manusia kita, wah ini besar ini kesempatan, tapi karena dia haram, kalau kita meninggalkannya karena Allah, Allah ganti. Pasti janji Allah itu pasti ganti dengan lebih baik. Apakah lebih besar dari yang ini? Belum tentu. Tapi ketenangan, anak yang saleh, istri yang taat, dan lain-lain. Ini pelajaran pertama. Yang kedua, seperti juga yang mana kita ketahui, Rasulullah ketika Isra dan Mi'raj, beliau diperlihatkan gambaran surga, neraka. Surga, neraka. Di surga mendengar telapak kaki Bilal, mencium bau harum Aisyah binti Muzahim. Apa pelajaran penting bagi kita sekarang? Ternyata dengan kita mengingat surga dan neraka itu jadi obat bagi kita. Jadi energi tersendiri. Kita nih sebagai kepala keluarga kadang-kadang letih, capek cari nafkah untuk keluarga, untuk anak, ngantar anak sekolah. Tapi kalau kita ingat surga dan neraka, ingat pahala, sedikit beban kita turun. Bangun subuh berat, Pak. Berat. Enak-enak kini lagi dingin-dingin. Tapi kita teringat balasannya surga dan neraka, jadi ringan. Makanya Allah perlihatkan itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam surga dan neraka. Apa pelajaran bagi kita? Jadi obat kelelahan kita di dunia ini. Karena seorang ulama mengatakan muhibbud dunya la yanfaku an salas. Pecinta dunia ini tidak akan terlepas dari tiga nih. Orang yang cari dunia sehingga tinggal zikir, tinggal salat, jalan haram ditempuh, tidak akan terbebas dari yang tiga. Pertama kata ulama ini hamul lazimun, kesedihan yang terus menerus, selalu sedih. Mungkin dalam pandangan kita dia bahagia, tapi hatinya sedih. Orang yang benar-benar cinta dunia. Yang kedua ta'abun daimun, kelelahan yang berlanjutan, kelelahan yang berkelanjutan. Bangun tidur matanya sudah dipenuhi
dengan target-target dunia. Tidak dilarang. Kita sekarang hidup dunia, tidak dilarang. Yang dimaksudkan di sinilah mereka yang mengejar dunia sampai melalaikan kewajiban-kewajibannya. Yang ketiga kata ulama ini wa hasratul la tanqadi. Penyesalan yang tidak terbatas. Penyesalan yang tidak terbatas. Jadi pelajaran penting bagi kita ini adalah ketika kita ingat dunia dan akhirat, sedikit mengobati kelelahan kita dunia, menjadi spirit energi kita untuk terus berjuang sebagai seorang muslim, sebagai seorang ayah, sebagai seorang dai misalnya. Kenapa kalau jadi penceramah para khatib itu tidak terlepas dari kekurangan, ini namanya manusia. Tidak terlepas dari pro kontra, tapi karena ada yang lain sehingga itu di nomor dua kan, yaitu ingat dunia dan akhirat, ingat akhirat. Dan inilah ciri khas para nabi itu. Dalam surat Shad dikatakan inna akhlasnahum bi khalisatin zikrad dar. Kami berikan, anugerahkan kepada mereka para nabi itu dengan bi khalisatin zikrad dar, dengan selalu mengingat ad-dar. Ad-dar itu kalau negeri akhirat maksudnya. Dengan demikian inilah ciri khas para nabi. Makanya kita lihat, kita baca surah nabi kan, mereka itu seperti bahasa kita ini baik, ada jera-jera gitu kan. Dak jerah dibilang sok-sokan lah, dibilang sok suci, gila segala macam, tetap disampaikan kebaikan. Kenapa? Bi khalisatin zikrad dar, karena ingat dia dengan kehidupan akhirat. Itu pelajaran yang kedua. Pelajaran yang ketiga, minal masjidil haram ila masjidil aqsa, berarti tentang masjid. Tentang masjid. Kemanapun kita nak berjalan, apalagi perjalanan itu perjalanan baik, sebisa mungkin kita tidak meninggalkan masjid. Artinya sebenarnya bisa saja Rasulullah langsung ke Sidratul Muntaha, tapi Allah inginkan Rasulullah yang penuh keberkahan itu menginjakkan kakinya di Masjid Aqsa. Ini mengajarkan kita penting ya kemanapun kita untuk bergantung hati kita ke masjid. Dan inilah yang nanti akan menjadi sebab kita dinaungi di akhirat nanti, di mahsyar nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Inilah sedikit pelajaran yang bisa kami sampaikan. Tentu banyak lagi pelajaran-pelajaran dalam kehidupan kita yang bisa kita amalkan. Semoga ada manfaatnya dari sedikit ini. Mudah-mudahan Allah memberikan kita kekuatan untuk selalu taat kepadanya dan menuntut ilmu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.